Wah. Namanya siapa? Purwanti. Lewati Sumondau berarti, Bang? Ya, ya udah. Pur? Wanti. Oh, kamu orang mana? Orang Kuningan, Desa Bundar. Desa Bundar. Kuningan, Desa Bundar. Terus sekolah kemarin di mana? Di SMPN 1 Cidahu. SMP 1 Cidahu. Ibunya masih ada? Nggak ada. Kemana? Meninggal. Meninggal. Terus bapaknya? Ada di Jakarta. Ada di Jakarta. Di Jakarta kerja? Iya. Dagang. Dagang. Sama bapaknya dibiayain nggak? Kalau ini mah enggak yang bilangnya. Kenapa? Kan punya bapak. Bapaknya kerja. Berarti kan kalau bapak bekerja buat anaknya. Kata ayahnya kalau misalnya Wanti bilang nggak ada uangnya buat sekolah gitu, bilangnya gini aja, dagangnya lagi sepi, terus habis itu nggak ngirim uang. Enggak, maksudnya bapaknya udah kawin lagi ya? Enggak. Enggak. Terus ngapain di Jakarta nggak kawin lagi? Terus dagang, tapi dagangnya nggak bisa bantu pendidikan anaknya? Nggak tahu. Loh, terus ngapain dagang? Maksudnya dagang hanya buat makan dirinya? Mungkin. Loh, nggak bisa. Kalau mungkin ngapain harus di Jakarta? Kalau hanya buat makan dirinya, kuli aja di Kuningan banyak kuli bangunan, bisa biayain anaknya kalau nggak punya istri. Tapi suka ketemu sama bapaknya? 5 bulan sekali. 5 bulan 4, sekali. 3 gitu. Hah? 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan gitu. Dagang apa di Jakartanya? Nasi goreng. Ya kan dagang nasi. Maksudnya nasi goreng hanya buat makan aja sendiri. Ngasih uang nggak? Kemarin 1 bulan ngasih 150, sampai sekarang udah mau 2 bulan nggak ngasih. Nggak ngasih. Kamu percaya nggak sama bapakmu? Sekarang udah nggak. Nggak percaya. Dulu percaya. Kamu percaya nggak orang jualan nasi goreng tidak bisa nyisihin uang 10.000 sehari buat anaknya? Aku nggak percaya. Ya? Nggak percaya. Ya ayah dagang nasi goreng tidak bisa di Jakarta lagi, tidak bisa nyisihin 10.000 rupiah sehari buat anaknya. Makanya itu Pak, kemarin kan aku telepon terus Bapak ya, sampai beberapa kali nggak diangkat. Itu nggak diangkat. Terus ngechat nggak dibales, nggak dibaca. Oke. Kalau ayah selalu kangen sama anaknya kan? Nggak tahu. Ayah yang baik pasti kangen sama anaknya, apalagi anak perempuan. Saya aja mau nyium nihiangnya lagi tidur, barusan diciumnya marah-marah, aku mah sakit hati. Apalagi pisah lama-lama. Kamu berapa berkeluarga? Adik Iya, semuanya berapa berkeluarga? 3. 3. Adik kamu di mana? Tadi ada. Oh, di bawah. Oh, berarti sekarang tinggal di siapa? Nenek. Oh, di nenek. Adik kamu sekolah nggak? Sekolah Di? di SDN Bundar kelas 2. Yang biayain siapa? Mimi. Mimi itu nenek? Bukan, Bibi. Oh, bibi. Yang biayainnya adalah bibinya. Kok malah baik bibinya sih daripada bapaknya? Karena kata Bibi, kalau nggak Bibi siapa kan? Oh iya, artinya masih baik bibinya. Bibinya kerja apa? Bibinya kerja ruko gitu Pak. Punya ruko apa kerja di ruko? Kerja di ruko. Nah, tuh masa kalah sama bibi yang hanya kerja di ruko orang lain? Iya, karena Bibi A+an gitu. Ya artinya gini loh, tanggung jawab sebagai seorang ayah dikalahkan oleh tanggung jawab seorang bibi yang pekerjaan sebagai seorang perempuan hanya kerja di ruko orang. Jadi di rukonya pelayan. Iya, cuman itu doang. Iya, pelayan. Ya kan, pelayan ruko, pegawai toko. Punya suami? Punya suami. Punya anak? Punya. Tuh bibinya aja punya anak, bisa nyekolahin adik kamu. Ya kan?
Ya bukan apa-apa, ini mah komplain aja sama bapaknya. Karena kan hari ini tuh banyak sekali sosok-sosok ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap anak-anaknya. Bukan hanya siapa namanya? Purwanti. Bukan hanya Purwanti, banyak yang lain juga begitu. Banyak ayah sebagai seorang ayah yang tidak bertanggung jawab terhadap kelahirannya, nggak mau biayain gitu loh. Tidak tanggung jawab terhadap pendidikannya. Nah kan ketika orang menjadi ayah, berarti kan dia harus sudah siap bertanggung jawab terhadap anak-anaknya, karena anak ini titipan kan gitu ya. Adiknya sekolah, terus satu lagi siapa nih, kakak? Satu lagi adik Lagi masih ada. Iya. Nah, terus Adiknya baru umur yang ketiga tuh baru umur 2 sampai 3 tahun. ya Allah, ya masih kecil banget. Di siapa? Di nenek. Di nenek. Terus biaya susu dari mana? Kadang enggak susu gitu, makan juga sama bubur aja gitu. Oh, kadang nggak susu, gimana maksudnya? Kalau misalnya ada yang ngasih Susu susu, sekarang udah umur 3 tahun nggak minum susu nggak lagi? Enggak, karena biasanya umur 3 tahun masih minum susu. iya biasanya kan minum susu kan, pakainya susu ASI mama. Karena meninggal Karena mamanya. nggak ada, jadinya Dia ditinggalin mamanya umur berapa tahun? 2 tahun. Ya udah selesai nyusul lah kalau 2 tahun kan. Oh, sekarang tinggal di neneknya. Terus neneknya mendapatkan uang untuk biaya makan kamu, kemudian makan adikmu dari mana? itu kadang bibi yang biayain, cuman biayanya nggak semua kebutuhannya. Misalnya ada berapa ribu baru dikasih. Bibi juga punya anak gitu, 3 jadi nggak mencukupi kebutuhan aku kalau misalnya mau SMA gitu. Jadi, makan kamu dari siapa? Bibi. Bibi Kebutuhan adikmu dari bibi. Dua-duanya. Berarti bibimu itu membiayai 3 keponakannya dan membiayai nenek. iya sama aja. Bibi itu bibi adik ayah apa adik ibu almarhum? Adik ibu almarhum. Ya Allah, ya Allah. Jadi ayahmu enggak? Keluarga dari ayahmu? Nggak ada. Ayahmu orang mana? Orang sananya pak. Orang Bunda. Kuningan. Orang Kuningan. Berarti kan keluarganya ada. Ada. Di kampung itu kan pasti ada keluarganya. Keluarganya nggak ada yang bantu. Kalau bantu sehari-hari kadang dikasih, kadang-kadang 2.000 gitu, 3.000. Jadi yang lebih bertanggung jawab ada keluarga dari ibu. Iya. Yang lebih bertanggung jawab adalah bibi, Bibi. adik mama almarhum. Dulu sebelum mama meninggal, bapakmu kerja apa? Nasi goreng sama pak. Dari dulu. Waktu mama masih ada kan berarti lancar kan? Lancar enggak lancar pak. Lancar nggak lancar gimana? Kayak dulu mah alhamdulillah ya. Terus pas kemarin mama meninggal tuh gara-gara ayahnya nggak tanggung jawab gitu. Oh. Artinya bahwa sikap tidak bertanggung jawab ayahmu itu sudah dari dulu. Sebelum mama meninggal. Yang disebut dengan tidak tanggung jawab apa? Kalau misalnya ditelepon suruh kirim uang buat beras gak ada, terus buat jajan, terus buat susu gitu Nggak ada. nggak. Paling nanti kalau misalnya kan di Jakarta punya temen ayah ya, ditelepon, abis itu ditelepon katanya nggak punya uang, udah gitu aja. Tapi teman ayahmu lancar usahanya. Alhamdulillah. Yang lain mah lancar kan? Ya kalau nggak lancar ya pulang kampung aja. Mungkin udah nikah lagi. Nggak apa-apa mungkin gitu loh. Tapi tidak boleh dendam sama ayah. Tetap aja apapun itu adalah ayahmu sendiri. Nah kemudian berarti mama yang disebut mama meninggal karena problem apa? Mama meninggal karena sakit apa? Nggak sanggup. Nggak mungkin orang yang meninggal nggak ada penyebabnya. Kan duh gimana ya, mama gak Hah?
nanya itu ya. Bapak nggak tahu, dikira mamahnya sakit. Bapak kan nggak tahu, cuman dikasih tahu oleh kepala cabang dinas, Pak Gubernur, ini ada anak yang sangat perlu bantuan, kemudian nggak punya ibu, dan waktu itu bicaranya nggak punya ayah, gitu loh. Ya udah deh, ketemu aja, nanti kita dorong pendidikannya sampai selesai. Saya nggak tahu kalau peristiwanya adalah karena itu ya kan peristiwanya ya, karena mungkin itu terjadi karena kecewa ya. Iya, Pak. Pernah ngeluh mamahnya? Tiap hari, Pak. Tapi nggak pernah ngeluh ke siapa-siapa, ngeluhnya teh Ke aku. bibi nggak pernah? Enggak. Ke nenek nggak pernah curhat? Oh, ngeluhnya ke adik, ke Neng ya? Iya, ke aku aja. Oh, ngeluhnya apa waktu itu curhat mama? Katanya nggak punya uang gitu. Terus? Jangan diterusin sekolahnya pas aku kelas 8 itu teh. Jangan diterusin sekolahnya. Iya, nggak apa-apa, jangan diterusin gitu. Terus tapi kamu kalau misalnya ada uang mama harus perjuangin gitu. Sampai kuliah. Jangan sampai kayak mama gitu. Maaf ya nanyanya Iya, agak mendalam Bapak gitu loh. Karena kan dari awal begitu dengar nama ayah di Jakarta kok ngebantu, aku tuh jadi langsung curiga gitu. Curiga tuh suka, ini hati nih mendesak untuk bertanya gitu loh. Karena aku jujur aja agak kesel sama bapak kamu tuh denger sebelum tahu bahwa ternyata penyebab kematian ibumu itu karena kecewa terhadap bapak ya. Karena kecewa terhadap bapak, hati akunya udah kesel. Iya. Sama bapakmu itu gitu loh. Hati ya, tapi ada kes, makanya nanya terus gitu loh. Jadi maaf ya. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nggak, maaf nanya itu. Akunya kesel gitu loh. Makanya aku gitu loh, Pak, nenek nggak bisa gitu loh. Bapak suka punya feeling yang curiganya tinggi. Jadi waktu itu curhat kecewa sama bapak karena bapaknya nggak pernah ngirimin uang. Iya. Tapi mama pernah curhat juga sama bapaknya, mungkin udah nikah lagi mungkin. Enggak ya. Atau mungkin memang rugi terus dagangnya. Iya, Kayaknya rugi terus ya. Tapi kalau rugi terus udah lagi, mending pulang kampung. Orangnya aja nggak bisa dihubungin gimana? Lah ya bukan dulu. Tapi dulu waktu mama masih ada pun bapaknya sudah jarang pulang. Jarang pulang, kadang pulang. Nggak kayak orang lain. Nggak kayak orang lain. Orang lain kan biasanya orang Kuningan kalau pedagang nasi goreng, pedagang mie rebus, pedagang bubur kacang itu kan biasanya satu komplek, satu kampung, dan mereka rame-rame kan bagi tempat. Di kampungnya banyak temennya seangkatan yang jualan di Jakarta. Banyak, ada sih cuma beberapa doang. Ada beberapa doang. Tapi yang lain mah normal. Alhamdulillah ada yang normal, ada yang enggak, tapi enggak kayak bapak teh. Kayak misalnya penghasilannya 1 bulan tuh sedang bapak mah nggak pernah ngasih sedikit pun. Sedikit. Kemarin aja 150 pakai 1 bulan setengah. Ya kan daripada kalau misalnya betul-betul usaha, daripada di Jakarta sebulan dapat 100.000, 150.000 hidup tambah susah, ya mendingan jadi kuli ngaduk di Kuningan. Ya kuli nembok gitu kan. Kan yang gitu juga kerjaan gitu banyak. Kalau sehari misahin 10.000, 50.000 mah bisa. Sebulan bisa ngasih 1,5 juta. Gitu. Jadi sekarang pun dihubungi udah nggak bisa. Udah nggak bisa. Kemarin aja kan disuruh fotokopi KTP. KTP Nama orang tua wali. Iya, diituin, difotoin. Uh-uh. Udah ditelepon sampai 20 kali, terus di WA nggak Kacanya dibales. tutup ya Om? Kacanya. Terus? Terus saya telepon ke temen ayah gitu. Itu ayah maaf, itu suruh ngomong ke aku ada itu perlu gitu ya. Habis itu katanya cuman
kan gini, Pak, fotokopi KTP, muntah KTP na bae nu asli, fotoin gitu. Tapi dianya malah langsung bilang gini, nggak punya uang, jangan nelpon lagi gitu. Belum ngomong gitu akunya, langsung dimatiin. Kan hanya minta, kalau ke KTP kan nggak usah difotokopi, tinggal difoto. Iya kan, Difoto, difotokan, dikirimin, di WA-in, dikirim. kan nggak bayar kan? Enggak. Ya itu mah bukan urusan duit, urusan tidak bertanggung jawab. Itu bukan urusan uang, itu urusan sudah tidak ada tanggung jawab. Kamu nggak usah berharap lagi. Karena kalau kamu berharap sakit hati. Janganlah berharap pada sesuatu yang tidak mungkin kamu harapkan. Karena kamu akan menambah kekecewaan. Berharaplah pada sesuatu yang mungkin bisa diharapkan. Jangan pernah berharap pada yang sudah tidak punya harapan. Itu. Nah, sekarang rencana udah daftar sekolahnya. Udah Dibantu sama siapa? dibantu sama Kepala sekolah. iya Pak sekolah. Kepala sekolah. Udah didaftarinnya kemana? SMA 1 Cidahu. SMA 1 Cidahu Kuningan. Iya di Kuningan. Iya, SMA 1 Cidahu Kuningan kan. Apa yang membuat kamu memiliki spirit sekolah? Padahal sudah tahu kan, adiknya susu pun nggak kebeli, yang satu masih SD, kemudian orang tuamu tidak bapak ibu meninggal, bapaknya tidak bertanggung jawab. Apa yang membuat kamu memiliki spirit untuk sekolah? Masih mau belajar, terus kata mama jangan sampai diputusin sekolah, ingat gitu. Oke, jadi intinya gini, mamahmu merasakan bahwa perempuan itu harus mandiri. Ketika perempuannya tidak mandiri, tidak punya penghasilan, tidak punya pendidikan yang baik, kemudian mendapat suami tidak bertanggung jawab, itu menyakitkan. Dan pada akhirnya mamamu putus asa. Sehingga apa yang dialami oleh mamamu tidak boleh dialami oleh kamu. Iya. Sehingga kamu harus mandiri. Nih, di rumah suka bantu. Suka bantu apa? Enggak, artinya di rumah suka bantu ini bibi Iya. apa yang suka dikerjakan? Misalnya jagain adek, terus nyetrika. Nyetrika suka, nyuci? Ya, nyuci gitu. Nyuci suka. Nyetrika suka, nyuci suka. Nyapu suka. Ya. Rumahnya bersih nggak rumahnya? Gubuk sih Pak. Iya, enggak, aku nanyanya bukan gubuk atau rumah mewah. Bersih enggak? Alhamdulillah. Bersih. Enggak bersih-bersih banget sih Pak, soalnya. Kenapa nggak bersih banget? Soalnya masih ada banyak debu kayak gitu. Iya, kalau debunya di mana? Atasnya udah. Ya itu kalau itu mah karena rumahnya rapuh. Enggak, maksud saya rumah rapuh kan bisa bersih, lantainya bersih, dapurnya tertata rapi. Rapi nggak? Enggak sih. Nggak rapi. Kenapa nggak rapi? Karena kan jarang dibersihin dapur Pak. Kenapa nggak dibersihin? Karena kan dapur banyak barang-barang, jadi harus diangkut-angkut gitu. Berarti berantakan dong. Enggak berantakan banget. Kamu bisa nggak pulang setelah ini rapihin dapur mama? Bisa. Nggak boleh berantakan rumahnya, harus rapi. Bisa nggak?